Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan biologi Triadfabulus Utubisa sesi 4. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai TKA Saintek Biologi. Ya, terdiri dari 20 soal, waktunya 22,5 menit. Jadi, masing-masing dari kalian harus mengerjakan maksimal satu soal kurang lebih 68 detik. Ya, nah, jadi kalian mau tahu gimana caranya nyelesain 20 soal dalam waktu kurang dari 22,5 menit? Just keep on watching. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya, dari soal nomor 1. Pemberian pupuk pada tanaman adalah untuk membantu tersedianya nutrisi hara bagi tanaman. Unsur dalam pupuk yang digunakan terutama untuk penyusunan klorofil di dalam daun adalah, jadi soal nomor 1 di sini kalian diminta untuk menyebutkan unsur apa yang digunakan terutama untuk penyusunan klorofil ya. Masih ingat klorofil itu apa? Jadi klorofil itu adalah pigmen yang memberi warna hijau pada daun sehingga tanaman itu dapat melakukan fotosintesis ya. Nah, jadi unsur yang paling berperan di dalam penyusunan klorofil pada daun adalah magnesium. Kenapa? Jadi magnesium itu adalah zat hara yang dibutuhkan dalam kadar kecil atau mikro, namun sangat vital bagi tanaman. Nah, apabila tanaman ini kekurangan yang namanya magnesium, maka akan menyebabkan klorosis ya, klorosis. Klorosis itu ditandai dengan warna pucat pada daun ya. Nah, jadi ketika tanaman itu kekurangan magnesium, maka warna daunnya akan berwarna pucat. Nah, ketika warna pucat, maka klorofilnya tidak terbentuk di dalam daun tersebut. Akibatnya, tanaman itu tidak bisa melakukan fotosintesis ya. Kalau dia sudah tidak bisa melakukan fotosintesis, maka lama-kelamaan dia akan mati ya, tanaman mati karena dia tidak punya nutrisi atau tidak punya makanan untuk dia olah di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, jadi unsur dalam penyusunan klorofil yang paling banyak adalah magnesium gitu ya. Jadi apabila ingin menjaga kandungan magnesium di dalam tanah, maka dapat dilakukan dengan pemupukan magnesium gitu ya. Jadi itu jawaban soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Konversi energi dalam sel-sel hewan akan mengalami hambatan besar apabila salah satu organel dihilangkan dari sel. Organel yang dimaksud adalah, ini masih menyebutkan ya, sama seperti soal nomor 1. Jadi kalian di sini diminta apa sih konversi energi, fungsi organel siapa sih gitu ya, apakah ribosom, nukleus, mitokondria, badan Golgi atau lisosom. Jadi jawaban yang tepat adalah mitokondria. Kenapa? Karena mitokondria ini berperan dalam respirasi ya, untuk menghasilkan energi. Nah, bagaimana dengan ribosom? Kalau ribosom itu berperan dalam sintesis protein. Bagaimana dengan nukleus? Kalau nukleus sendiri atau inti sel itu berperan dalam mengontrol aktivitas di dalam sel. Jadi semua aktivitas di dalam sel itu akan dikontrol oleh nukleus. Selain itu, nukleus juga berperan dalam mengelola ekspresi gen, ya, mengelola ekspresi gen. Itu. Nah, bagaimana dengan jawaban D atau badan Golgi? Kalau badan Golgi itu berperan dalam fungsi ekspresi, ya.
fungsi ekskresi atau pengeluaran di dalam sel. Gitu. Sedangkan kalau lisosom itu berperan dalam endositosis, kemudian eksositosis, kemudian fagositosis, dan juga autofagi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat dari nomor 2 adalah mitokondria, karena berperan dalam respirasi untuk menghasilkan energi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa dengan substrat air kelapa. Nah, ini masih sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2, jadi hanya menyebutkan saja jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa dengan substrat air kelapa. Jawaban yang paling tepat adalah Acetobacter psilinum, ya. Jadi Acetobacter psilinum itu berperan dalam pembuatan nata de coco yang berasal dari air kelapa. Bagaimana dengan Bacillus subtilis? Kalau Bacillus subtilis itu menghasilkan probiotik dan antibiotik. Probiotik dan antibiotik. Nah, kalau Acetobacter aceti itu berperan dalam menghasilkan asam asetat. Ya, kalau Saccharomyces cerevisiae itu berperan dalam pembuatan tape, kemudian roti, dan juga bir. Nah, sedangkan Aspergillus oenti itu berperan dalam pembuatan kecap. Yes, kecap. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di kota besar, penghijauan di kawasan terbuka hijau bertujuan untuk apakah A, B, C, D, E. Jadi apa sih ruang terbuka hijau? Jadi ruang terbuka hijau atau RTH itu bermanfaat secara ekologis, antara lain mengurangi polusi udara dan memperbaiki sistem tata air kota. Nah, penghijauan di kawasan kota dapat mengatasi genangan, menyerap dan menepis bau, kemudian mereduksi polutan padat, gas, dan suara, serta fungsinya sebagai konservasi air dan penahan erosi, ya. Jadi dari penjelasan tersebut yang ada di soal itu yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu meningkatkan kadar oksigen di dalam udara. Ya, seperti yang kita tahu, biasanya kawasan kota itu didominasi oleh gedung, ya, jarang adanya kawasan terbuka hijau, sehingga adanya penghijauan di kawasan RTH itu akan meningkatkan kadar oksigen di udara. Ya, kalau jawaban A itu salah karena mencegah penguapan air tanah. Itu salah banget ya. Yang C meningkatkan keindahan kota. Ini juga benar sebenarnya, tetapi bukan fungsi utama ya atau tujuan utama. Ya, jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kadar oksigen. Selain itu baru meningkatkan keindahan kota. Gitu. Ya. Kemudian yang D, menurunkan radiasi matahari itu juga kurang tepat dan meningkatkan kelembaban udara itu sebenarnya juga benar tetapi bukan tujuan utama, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah meningkatkan kadar oksigen di udara. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Introduksi spesies eksotik dapat menyebabkan terjadinya penurunan biodiversitas disebabkan oleh hal-hal berikut. Nah, apakah A, B, C, D, E? Nah, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang familiar apa yang disebut dengan spesies eksotis, kemudian ada indigenous gitu ya. Jadi spesies eksotis itu adalah suatu spesies yang sengaja atau tidak sengaja diangkut dan dilepaskan oleh manusia ke lingkungan luar dari daerah asalnya. Nah, jadi biasanya spesies eksotis itu dipindahkan atau dilepaskan oleh manusia ke luar daerah asalnya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah introduksi atau masuknya spesies eksotik dapat menyebabkan terjadinya penurunan biodiversitas atau keanekaragaman, ya, keanekaragaman disebabkan oleh hal berikut. Yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa? Jadi spesies eksotik ini dapat berhibridisasi dengan spesies indigenous. Nah, jadi artinya apa? Artinya
spesies yang baru masuk itu akan mampu berkembang biak dengan spesies asli. Jadi spesies indigenus itu adalah spesies asli di daerah tersebut ya. Apabila dia sudah berhibridisasi, kemudian dia mampu beradaptasi dengan ekosistem yang baru, maka yang akan terjadi adalah mereka akan berkembang biak dengan sangat cepat sehingga menjadi dominasi atau yang paling banyak di dalam ekosistem baru tersebut dan akan menghilangkan spesies asli dari ekosistem lamanya, gitu ya. Jadi akibatnya ini fatal sekali apabila ada spesies eksotik. Nah, kira-kira ada nggak sih kisah atau kasus nyata dari adanya introduksi spesies eksotik? Ada banget nih. Jadi beberapa tahun yang lalu di Sungai Buloh yang ada di Selangor, Malaysia itu awalnya orang-orang sana itu membuang ikan pembersih kaca, ya. Ikan pembersih kaca itu dibuang ke daerah Sungai Buloh, sehingga si ikan pembersih kaca ini dia akan mampu berhibridisasi dan berkembang biak dengan sangat cepat di daerah Sungai Buloh itu sehingga mengakibatkan fauna aslinya yaitu ikan nila itu hilang dari Sungai Buloh tersebut. Akibatnya didominasi oleh fauna atau spesies eksotik yang tadi yaitu ikan pembersih kaca. Gitu. Nah, akibatnya nanti spesies yang asli itu akan hilang gitu. Jadi akan mengurangi atau menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di dalam daerah tersebut gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini yang ditanyakan, berikut ini pernyataan yang tidak benar yang terdapat dalam suatu ekosistem. Kira-kira apa nih jawaban kalian? Nah, jadi yang ditanyakan adalah yang tidak benar ya. Jadi di sini sudah di bold, tidak benar. Yang A, organisme autotrof dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik yang mengandung energi kimia tinggi. Ya, karena autotrof itu, ini benar ya, organisme autotrof atau organisme yang mampu memasak makanan sendiri atau membuat makanannya sendiri atau tanaman ya. Jadi tanaman itu dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik yang mengandung energi kimia tinggi melalui proses yang namanya fotosintesis. Jadi yang A itu benar banget ya. Yang B, efisiensi energi dalam suatu ekosistem umumnya adalah 30%. Nah, di sini ada kata 30% ya. Kita tulis aja bisa jadi, kita hitung kita cross check lagi ke bawah ya, ini kasih titik aja. Interaksi kompetisi, yang C ya, interaksi kompetisi dapat dikurangi ketika dua populasi memiliki relung yang berbeda. Jadi di sini ada kata kompetisi. Kompetisi itu kan terjadi apabila ada individu yang sama, spesies yang sama di dalam tempat yang sama sehingga dia akan berebut istilahnya ya, baik itu berebut makanan, udara dan lain sebagainya, itu disebut kompetisi. Nah yang C ini itu benar, kenapa? Karena interaksi kompetisi dapat dikurangi ketika dua populasi memiliki relung yang berbeda, artinya punya tempat yang berbeda, punya tempat dan waktu yang nggak sama, maka kompetisinya akan dikurangi karena ada dua populasi ya, sedangkan kompetisi itu biasanya terdiri dari satu spesies dalam satu tempat yang sama gitu ya. Jadi yang C itu benar. Yang D, biomasa produsen pada ekosistem hutan tropis lebih banyak dibandingkan dengan herbivore. Yes, otomatis karena semakin produsen itu adalah biomasanya, apalagi di hutan tropis ya, itu lebih banyak dibanding herbivornya atau pemakan tanaman atau tumbuhannya ya, berarti ini benar. Yang E, predator puncak dapat melakukan kontrol populasi herbivore untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Ini benar banget karena predator puncak itu biasanya dia akan memakan atau memangsa herbivore dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem atau yang disebut dengan keseimbangan ekosistem. Gitu. Jadi predator puncak itu siapa? Kalau misalkan di dalam piramida makanan, produsen itu kan dimakan oleh konsumen satu, kemudian konsumen tingkat satu dimakan oleh atau dimangsa oleh konsumen tingkat dua, kemudian konsumen tingkat dua dimakan oleh konsumen tingkat tiga. Nah, kalau misalkan tidak ada konsumen tingkat 4 ke atas, maka konsumen tingkat 3 itu adalah predator puncak.
Maka posisinya dia sebagai pengontrol populasi herbivore untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Jadi yang E itu benar banget. Ya, jawaban yang kurang tepat itu adalah yang B. Ya, jadi sebenarnya gimana sih efisiensi energi dalam suatu ekosistem? Nah, jadi kehilangan energi itu dapat diukur baik dengan efisiensi atau seberapa banyak energi mencapai tingkat berikutnya atau dengan biomasa, yaitu biomasa adalah seberapa banyak bahan hidup yang kita miliki pada tingkat tersebut pada suatu titik waktu diukur dengan tanaman berdiri. Nah, jadi dari semua produktivitas primer neto di tingkat trofik produsen, secara umum hanya 10% yang naik ke tingkat berikutnya ya. Saya ulangi, hanya 10% yang naik ke tingkat berikutnya. Hanya 10%. Nah, konsumen primer kemudian hanya 10% dari 10% itu yang melanjutkan ke tingkat trofik berikutnya dan seterusnya naik ke piramida makanan. Nah, jadi efisiensi ekologi dapat berkisar antara 5 sampai 20%. Ya, saya ulangi, yang benar itu adalah 5 sampai 20% saja. Tergantung dari apa? Tergantung pada seberapa efisien atau tidak efisien ekosistem tersebut. Nah, penurunan efisiensi ini terjadi karena organisme itu perlu melakukan respirasi seluler untuk bertahan hidup dan energi hilang sebagai panas saat respirasi seluler dilakukan. Itu sebabnya mengapa jumlah konsumen tersier itu lebih sedikit daripada produsen. Itu. Hal ini sedikit menjawab dari pernyataan yang E ya. Jadi efisiensi energi itu didasarkan pada seberapa efisien atau tidak efisien dari ekosistem tersebut dengan persentase berkisar antara 5 sampai 20% dengan pengurangan 10% dari 10% dari tingkat trofik ke berikutnya. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yang tidak benar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tumbuhan kayu putih memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan manusia karena dapat menghasilkan minyak kayu putih. Nah, minyak tersebut berasal dari apakah A, B, C, D, E. Nah, ini juga sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalian juga harus perlu teliti apabila ada soal semacam ini. Nah, jadi ada yang namanya minyak yang dihasilkan dari minyak kayu putih atau kajuput ya. Di sini ada istilah hasil ekstrak daun dan ranting. Ini bisa jadi ya, bisa jadi hasil ekstrak itu bisa jadi. Saya beri titik ya. Penumpukan hasil fotosintesis tidak, karena hasil fotosintesis itu biasanya digunakan di dalam untuk diri dia sendiri atau untuk makanan dia ya, sedangkan oksigen itu akan dilepas atau dibebaskan dari keluar tubuhnya ya. Jadi yang B itu salah. Yang C itu proses lignifikasi pada bagian korteks batang, ini juga kurang tepat ya. Kemudian akumulasi sisa metabolit sekunder sel-sel parenkim, ini juga bisa jadi. Kemudian produk metabolisme jaringan kulit batang, ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang memungkinkan itu antara yang A dengan D. Nah, di sini ada kata metabolit sekunder. Apa sih metabolit sekunder? Di sini di jawaban yang B. Jadi metabolit sekunder itu adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tetapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tanaman atau tumbuhan tersebut. Gitu ya. Jadi dia itu dihasilkan tetapi tidak umumnya tidak penting peranannya dalam pertumbuhannya gitu ya. Tetapi metabolit sekunder ini diproduksi oleh suatu organisme sebagai apa? Yang pertama sebagai bentuk perlindungan diri dari musuh ya dengan sifat toksiknya. Yang kedua untuk menarik perhatian dengan sifat mudah menguap atau aromanya, dan yang ketiga untuk menarik perhatian organisme lain dengan sifat agen pewarnanya. Nah, di sini si minyak kayu putih itu menghasilkan metabolit sekunder berupa minyak, ya kan? Berarti yang paling tepat itu adalah akumulasi sisa metabolit sekunder. Nah, jawaban yang D ini yang paling tepat. Kenapa? Karena jawaban yang A itu lebih umum ya sifatnya. Jadi bagian daun dan ranting itu bagian apanya gitu kan ya. Yang paling tepat adalah bagian sisa metabolit sekunder dari sel-sel parenchymnya. Gitu. Jadi jawaban yang A juga masih terlalu umum ya. Yang paling benar, yang paling khusus dan terspesifik ya jawaban yang B. Gitu.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Anemon dan ubur-ubur memiliki persamaan ciri. Keduanya merupakan hewan apa nih? Apakah tripoblastik, atau yang B tidak memiliki anus, atau yang C tubuhnya simetrik bilateral, atau yang D bermetagenesis, dan yang terakhir berdarah dingin. Nah, jadi anemon dan ubur-ubur itu tergolong dalam filum Cnidaria. Cnidaria ya. Jadi anemon dan ubur-ubur ini tergolong dalam filum Cnidaria. Jadi filum Cnidaria ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, tubuhnya itu simetris radial. Simetri radial. Ya. Jadi kalau radial itu dia satu arah gitu. Kalau radial ya. Yang kedua dia memiliki gastrovaskuler. Punya gastrovaskuler. Yang ketiga, yaitu beberapa tentakelnya ada cnidoblastnya. Ya, kemudian dinding tubuhnya itu diploblastik. Dinding tubuhnya itu diploblastik terdiri dari 2 lapis ya. Dinding diploblastik. Ya. Sedangkan yang keempat yaitu fase hidupnya dibagi menjadi polip dan medusa. Polip dan medusa ya. Terdiri dari polip dan medusa. Artinya apa? Artinya anemon dan ubur-ubur ini atau filum Cnidaria ini mengalami metagenesis. Apa itu metagenesis? Jadi metagenesis adalah pergiliran daur hidup generasi yang direproduksi secara aseksual dan seksual dalam satu siklus. Ya, jadi polip ini merupakan fase aseksualnya, sedangkan medusa ini adalah fase seksual dari filum Cnidaria. Itu jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8, yaitu D. Bermetagenesis. Ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Senyawa khas penyusun dinding sel jamur yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan lainnya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah dinding sel jamur. Kalau dinding sel jamur, maka jawaban yang tepat adalah kitin, yang D. Kenapa? Karena pektin itu pada dinding sel tanaman herba ya. Tanaman herba. Ya, kalau yang pektin itu adalah dinding sel tumbuhan herba. Jadi tumbuhan herba itu tumbuhan yang tidak berkayu, ya, herbaceous atau herba sama aja. Kalau yang B, lignin, itu pada tanaman yang berkayu. Tanaman berkayu, makanya tanaman yang berkayu itu keras, kaku, ya, rigid atau kaku. Sama seperti selulosa. Selulosa itu juga pada tanaman berkayu. Nah, kalau kitin itu ada di jamur, sedangkan peptidoglikan itu ada pada dinding sel bakteri. Ya, benar banget. Jadi peptidoglikan itu ada pada dinding sel bakteri. Ya, sip. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di bawah ini ya. Proses fiksasi CO2 oleh RUBP berlangsung pada bagian apa? Apakah A, B, C, D, E? Jadi di dalam penampang melintang daun ini terdiri dari 5 bagian ya. Kalau dari petunjuk atau dari jumlah yang ditunjuk ya, ada A, B, C, D, E. Yang paling atas, yang A, itu adalah bagian lapisan epidermis atas. Epidermis
epidermis atas daun ya. Yang B itu bagian jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang. Kenapa tiang? Karena bentuknya tegak ya, bentuknya seperti tiang, lurus-lurus gitu ya. Yang C itu adalah xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Ya. Yang D itu adalah selubung sel parenkim. Selubung sel parenkim. Sedangkan yang E itu adalah epidermis bawah. Ya, jadi epidermis atas dan bawah itu fungsinya sebagai pelindung atau proteksi ya. Sedangkan jaringan palisade atau jaringan tiang itu paling banyak digunakan untuk fotosintesis pada daun ya. Sedangkan yang C dan D itu adalah bagian transportasi, jadi mengangkut hasil fotosintesis dan juga zat hara dari tanah gitu ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah proses fiksasi CO2 oleh RUBP. Jadi proses fiksasi karbon dioksida oleh RUBP itu terjadi di stroma di dalam kloroplas. Nah, kloroplas itu otomatis paling banyak itu ditemukan di jaringan palisade karena tempatnya fotosintesis gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat, ini gampang banget nih, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi jaringan palisadenya atau jaringan tiangnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. 3 alel gen mengendalikan pewarisan golongan darah pada manusia. Alel A dan B bersifat kodominan, sedangkan O bersifat resesif baik terhadap alel A maupun alel B. Jika seorang laki-laki bergolongan darah B menikah dengan seorang perempuan bergolongan darah A, keduanya heterozigot, maka anak-anak mereka dapat memiliki golongan darah apa gitu ya. Jadi yang pertama parentalnya itu si ayah B menikah dengan ibu A yang keduanya itu heterozigot ya. Kalau heterozigot berarti genotipnya itu adalah IB. IO menikah dengan IA-IO karena heterozigot ya. Kalau homozigot berarti IB-IB, kalau yang A berarti IA-IA. Yang di sini yang ditanyakan itu adalah heterozigot, maka IB-IO dan IA-IO gitu ya. Kemudian gamet yang terbentuk maka harus dari pencampuran dari keduanya. Maka yang B ini ada IB dan IO, sedangkan yang A itu ada IA dan IO ya. Kemudian filialnya atau anakannya tinggal dikalikan silang. IA IB, golongan darahnya AB, IB IO, golongan darahnya B, kemudian IA IO, golongan darahnya A, dan IO golongan darahnya O. Maka anak-anak mereka dapat memiliki golongan darah AB, B, A, dan O. Jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pernyataan yang benar berkaitan dengan struktur dan fungsi kelenjar pankreas. Nah, jadi sudah mulai masuk ke sistem pencernaan, yaitu yang ditanyakan adalah struktur dan fungsi pankreas ya. Jadi jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D yang pertama ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Sekret pankreas dapat meningkatkan laju respirasi seluler di seluruh tubuh. Nah, jadi pankreas itu sebagai kelenjar endokrin ya, pankreas itu menghasilkan hormon seperti insulin. Nah, insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas ya. Jadi yang A itu salah karena di sini yang disebutkan glukagon bukan insulin ya. Sedangkan sel beta pankreas itu menghasilkan atau mensekresikan hormon insulin ya. Kemudian glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Kemudian sebagai kelenjar eksokrin,
pankreas itu mensintesis dan mengeluarkan cairan yang mengandung enzim pencernaan yang selanjutnya diteruskan ke usus halus. Ya, jadi sebagai kelenjar eksokrin itu pankreas itu mensintesis enzim pencernaan. Ya, jadi eksokrin bukan endokrin. Jadi yang D itu salah karena di sini endokrin. Ya, kemudian adanya sekret pankreas mampu menyeimbangkan kadar glukosa dalam tubuh yang kemudian bila ditambah dengan oksigen akan menghasilkan ATP sehingga mampu meningkatkan laju respirasi seluler di seluruh tubuh atau di dalam tubuh. Itu jadi jawabannya yang C. Bagaimana dengan jawaban yang B dan E? Jadi kadar gula dalam darah akan meningkat karena pankreas mensekresi hormon insulin. Ini juga salah karena hormon insulin itu mengurangi ya, bukan meningkatkan, tapi menurunkan gula dalam darah. Sebaliknya, glukagon itu akan apabila kadar gula di dalam tubuh kita itu terlalu rendah, maka fungsinya hormon glukagon sebagai kebalikannya, maka dia akan meningkatkan sampai standarnya gitu ya, sampai normalnya. Itu adalah fungsinya hormon glukagon. Jadi yang satu menurunkan, yang satu menaikkan. Bagaimana dengan yang B? Jadi hormon yang dihasilkan pankreas berfungsi mengatur metabolisme kalsium. Ini juga salah banget ya, karena hormonnya itu terdiri dari dua. Ya, kalau itu endokrin maka dia menghasilkan insulin dan glukagon yang sama-sama berhubungan dengan kadar gula dalam darah. Yang satu meningkatkan dan yang satu menurunkan. Jadi A, B, D, E salah. Yang betul yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Monomer karbohidrat yang akan dimetabolisme dan mudah dipecah oleh enzim adalah, jawaban yang tepat adalah glukosa. Nah, jadi glukosa itu adalah suatu gula monosakarida yang digunakan sebagai sumber tenaga. Nah, sedangkan asam pirufat itu adalah hasil dari metabolisme glukosa. Ya, dalam proses glikolisis. Kemudian kalau laktosa itu adalah bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana seperti galaktosa dan glukosa. Sedangkan galaktosa itu adalah salah satu monomer pembentuk laktosa dan dapat ditemukan pada susu. Sedangkan fruktosa itu adalah monosakarida yang ditemukan dalam berbagai jenis tumbuhan dan merupakan salah satu dari 3 gula darah penting bersama dengan glukosa dan galaktosa yang bisa diserap secara langsung ke aliran darah selama pencernaan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah monomer karbohidrat yang akan dimetabolisme dan mudah dipecah oleh enzim. Maka jawaban yang paling tepat adalah glukosa. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Produk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs dalam proses respirasi adalah apa nih? Apakah asetil-CoA, asam pirufat, asam sitrat, atau asetaldehid, ataupun asam oksaloasetat. Nah, jadi di dalam siklus Krebs ya terjadi di mana? Jadi siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Matriks mitokondria. Nah, substrat yang digunakan, substratnya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA. Sedangkan produknya itu adalah ATP, CO2, NADH, dan FADH2. Nah, jadi substratnya yang digunakan adalah asetil-CoA. Jadi jawabannya yang A, ya, bukan asam pirufat, bukan asam sitrat, bukan asetaldehid, dan bukan juga asam oksaloasetat. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perkembangan sel folikel dalam ovarium melibatkan hormon apa nih? Jadi ada perkembangan sel folikel, ada FSH, ADH, PRL, ACTH, dan STH. Jadi dari sini kita sudah ada F-nya, ada sel folikel ya, folikel. Yang ada F-nya yang mana? Yang A. Apa benar? Ya, benar banget. Jadi FSH itu adalah
Follicle stimulating hormone. Stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi perkembangan folikel di dalam ovarium itu adalah FSH banget. Kalau ADH itu adalah antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon. Ya, jadi antidiuretik hormon ini berperan dalam membantu ginjal untuk mengatur kadar air di dalam tubuh. Ya, jadi itu diatur oleh ADH atau antidiuretik hormon. Kalau PRL itu adalah prolaktin. Prolaktin, mungkin pernah dengar ya. Kalau prolaktin ini meningkatkan produksi ASI pada ibu, ya. Produksi ASI. Sedangkan ACTH itu adalah adenocorticotropin hormon yang berperan dalam pemicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Nah, hormon kortisol ini sendiri berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. Jadi ACTH adalah adenocorticotropin. Hormon. Hanya selain hormon ya. Ada juga STH. Jadi STH itu adalah somatotropin. Somatotropin hormon. Nah, jadi somatotropin hormon ini berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh. Ya, jadi yang tepat dari soal ini yang ditanya adalah perkembangan sel folikel, maka jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 16 lagi. Berikut ini yang benar mengenai kromosom. Terdapat 22 pasang autosom pada setiap sel kelamin. Tidak. Jadi autosom itu adalah sel tubuh, maka 22 pasang autosom. Kalau pada manusia ya, terdapat 22 pasang autosom dan 1 pasang genosom atau sel kelamin. Maka yang A itu salah. Yang B, kasus trisomik genosom dapat dilihat pada sindrom Klinefelter. Itu juga salah ya. Jadi Klinefelter itu bukan kasus trisomik genosom. Yang C, sentromer pada kromosom merupakan petunjuk umur kromosom. Itu juga salah karena petunjuk umur kromosom itu pada telofasenya. Ya, kalau yang D, kromosom homolog selalu berisi gen-gen yang sama, itu benar. Jadi yang D ini benar. Kromosom homolog, homo itu artinya sama. Jadi kromosom yang berada pada tempat yang sama itu selalu berisi gen-gen yang sama, ya. Sedangkan yang E, peristiwa poliploidi adalah proses untuk menghasilkan varietas yang unggul. Jadi poliploidi itu tidak semua menghasilkan varietas yang unggul, kadang juga sebagai mutasi. Jadi tidak semua varietas unggul, maka yang E itu juga salah. Nah, jadi kromosom itu apa sih? Jadi kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik itu tersimpan di dalam sel. Nah, berdasarkan fungsi kromosom itu terbagi menjadi 2, yaitu ada autosom dan juga genosom. Nah, autosom sendiri itu adalah kromosom yang mengatur semua fungsi bagian tubuh kecuali kelamin. Pada manusia jumlahnya 44 buah atau 22 pasang. Sedangkan genosom itu adalah kromosom yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jenis kelamin. Pada manusia jumlahnya sepasang. Kalau laki-laki itu XY, sedangkan perempuan itu adalah XX. Ya. Jadi yang paling tepat dari A, B, C, D, E adalah jawaban yang D nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor 17. Untuk mempercepat kematangan, sejumlah buah mangga dimasukkan ke dalam kantong yang berisi sepandan pisang matang. Hal ini dapat terjadi karena pisang matang melepaskan apa? Nah, ini gampang banget nih. Berarti kalau di dalam tempat atau kantong, maka yang akan berperan adalah suatu gas, ya. Kalau gas, maka yang paling tepat adalah gas etilen. Dari lagi ya. Jadi gas etilen itu memang fungsinya untuk merangsang pematangan buah, walaupun tidak dari buah yang sama ya. Kalau di sini dicontohkan ada buah mangga dan buah pisang, maka buah mangga yang mentah akan matang apabila dicampur dengan buah pisang, karena buah yang matang itu akan mengeluarkan gas
merangsang pematangan pada buah. Bagaimana dengan sitokinin? Sitokinin itu merangsang pembelahan sel. Sedangkan giberelin itu fungsinya mempengaruhi pertumbuhan batang, kemudian perkecambahan, dan juga pembuahan. Sedangkan auksin itu membantu dominasi apikal. Dominasi apikal dan juga perkecambahan. Dominasi apikal. Ya. Sedangkan asam absisat itu pemulaian dormansi di biji, pemulaian dormansi biji, dan juga pengguguran daun. Pengguguran daun. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah gas etilen. Kita lanjut ke soal nomor 18. Jadi perhatikan gambar berikut, ada segmen DNA ditunjukkan yang memiliki situs restriksi 1 dan 2. Ya, ada segmen DNA X, Y, Z, kemudian yang menghasilkan potongan fragmen X, Y, Z. Hasil elektroforesis yang menunjukkan pemisahan fragmen DNA pada kasus tersebut. Nah, di sini ada yang namanya elektroforesis. Ya. Elektroforesis itu apa sih? Elektroforesis itu digunakan untuk memisahkan makromolekul berdasarkan ukurannya. Nah, jadi teknik ini menerapkan muatan negatif sehingga protein itu bergerak dari muatan negatif menuju ke muatan positif. Ya, bergeraknya dari negatif ke positif. Kemudian elektroforesis ini digunakan secara luas dalam analisis DNA, RNA, dan protein. Makanya disebut fungsinya memisahkan makromolekul ya. Dalam gambar tersebut, jadi ketika segmen DNA itu dielektroforesis, maka segmen DNA yang paling cepat menuju ke muatan positif itu adalah segmen DNA yang paling pendek, yaitu Y. Ya. Jadi kalau berdasarkan kependekan, ini yang Y itu pendek pertama, X itu yang pendek kedua, dan Z itu yang paling panjang. Nah, karena elektroforesis itu bergerak dari muatan negatif ke muatan positif, maka yang paling cepat nyampe ke muatan positif itu adalah segmen yang paling pendek. Maka yang nyampe di positif itu harusnya Y dulu, baru X dan Z ya, karena dari negatif ke positif. Kemudian tinggal kalian lihat mana yang ukuran Y, X, Z-nya, mana segmen-segmen yang paling panjang dan paling pendek. Kalau dari Y dari negatif ke positif ya, berarti Z, X, Y ya, dari negatif ke positif. Maka yang A ini udah salah ya. Kemudian yang C juga salah. Kemudian yang E itu salah ya, karena harusnya ukurannya urutannya dari kiri ke kanan itu adalah Z, X, Y. Kemudian tinggal dilihat mana yang paling panjang gitu ya. Kalau ukuran Y itu yang paling pendek diikuti oleh yang X, baru diikuti oleh Z. Maka yang paling tepat itu adalah pada gambar yang B. Kenapa? Karena Z di dalam gambar yang di atas, Z itu memiliki segmen yang paling panjang ya. Kalau di yang D yang paling panjang kan Y, maka salah ya. Jadi yang paling tepat adalah Z yang B. Itu ya, Z, X, Y, yang nyampe pertama Y diikuti X baru Z, karena Z-nya itu lebih panjang, maka yang B yang paling tepat gitu. Itu jawaban nomor 18. Maka kita lanjutkan langsung ke nomor 19. Teori evolusi, ini kita sudah sampai ke teori evolusi ya. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck berkaitan dengan keberadaan jerapah. Nah, jadi menurut Lamarck, proses evolusi terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sehingga jerapah yang berleher pendek akan beradaptasi dengan lingkungan, sehingga
sehingga seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan menyebabkan leher jerapah menjadi panjang dan melanjutkan keturunannya. Nah, dari soal ini maka yang ada hubungannya dengan seleksi alam akan dihapus. Artinya salah ya. Jerapah leher pendek akan menurunkan jerapah berleher panjang karena adanya mutazigen. Itu salah banget. Yang B, jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Kompetisi itu juga kurang tepat ya. Jerapah berleher panjang akan menurunkan keturunan jerapah berleher pendek. Ini bukan dari keturunannya, tetapi masing-masing itu akan beradaptasi. Yang pendek akan beradaptasi menjadi panjang. Jadi yang C juga salah. Yang D, jerapah berleher pendek tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Jawabannya salah, karena lamak itu kebalikannya. Berleher pendek itu, jerapah yang berleher pendek itu harusnya mampu beradaptasi sehingga dia akan berleher panjang. Maka jawaban yang tepat adalah jerapah berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek yang beradaptasi. Ya, jawabannya yang E yang benar. Oke, kita sampai ke soal terakhir, yaitu teknologi cloning dan inseminasi buatan. Jadi teknologi cloning dan inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi. Keduanya memiliki persamaan dalam hal apa, gitu ya. Jadi teknologi cloning itu adalah suatu upaya tindakan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya genetik sama persis, ya, berasal dari induk yang sama dan mempunyai susunan jumlah gen yang sama, jumlah dan gen yang sama. Nah, di dalam cloning itu melibatkan sel ovum atau sel kelamin dengan sel somatik atau sel tubuh, sehingga anakan akan persis dengan induknya. Karena yang diambil adalah sel tubuhnya, maka sama atau persis dengan induknya. Sedangkan inseminasi buatan itu adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan spermatozoa yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu ke ternak, ke saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun atau senjata inseminasi. Nah, jadi persamaan yang tepat untuk keduanya, baik dari cloning maupun inseminasi buatan, itu adalah sama-sama menghasilkan anakan yang berkualitas karena indukan yang ingin dikembangbiakkan dan juga dia itu harus dipilih dan diproses terlebih dahulu, makanya akan menghasilkan anak yang berkualitas. Berarti jawabannya yang A. Nah, jadi kalau jawaban yang B bertujuan meningkatkan produktivitas, tidak. Karena belum tentu kalau inseminasi buatan itu belum tentu semuanya jadi gitu ya. Jadi produktivitasnya itu kurang tepat. Kemudian yang C, menurunkan biodiversitas varietas, ini juga kurang tepat. Kesamaan genetik antar induk dan anak ini juga kurang tepat karena di inseminasi buatan itu malah tidak sama. Tidak seperti cloning. Kalau cloning itu sama persis. Kalau inseminasi buatan itu karena ada pencampuran dua sel ovum, maka ya otomatis tidak akan sama persis seperti induknya, gitu ya. Karena yang sama persis itu hanya pada sel tubuh bukan sel kelamin, ya, seperti cloning. Yang E, melibatkan peluburan sel-sel kelamin, ini juga salah karena di teknologi cloning itu tidak semua sel-sel kelamin, tetapi yang satu sel kelamin, yang satu adalah sel tubuh. Gitu ya. Jadi sel tubuh dimasukkan ke dalam ovumnya atau sel kelaminnya betina. Gitu. Jadi perawakan tubuhnya sama seperti di jantan. Gitu. Di sel-sel kelamin, peleburan sel-sel kelamin itu kurang tepat. Karena cloning itu tidak semuanya menggunakan peleburan sel kelamin. Beda seperti inseminasi buatan atau kawin suntik, semuanya melakukan peleburan sel-sel kelamin. Gitu ya, adik-adik, kita sudah menyelesaikan pembahasan biologi 20 soal. Itu semoga kegiatan atau pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian untuk mempersiapkan UTBK 2021. Semoga lolos semua ya untuk kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dalam pembahasan biologi tryout fabulous yang kelima, keenam, ketujuh dan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.